di podcast kita Rumah. Podcast yang selalu ngebahas topik yang semakin relevan di era digital. Oke, balik lagi bareng aku Rima Melati. Aku Luciana. Di sesi kali ini kita bakal menjawab pertanyaan teman-teman tentang apakah mengakui kesalahan ini tuh tanda kelemahan atau malah justru kekuatan. Nah, pasti bakal seru banget gak sih menjawab tentang intellectual humility ini? Ya pasti jelas. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih Karima pernah gak sih denger istilah intellectual humility itu apa? Sebenarnya sebelumnya aku pernah dengar tentang intellectual humility ini, tapi aku belum tahu tentang penjelasannya tentang intellectual humility ini tuh apa sih? Jadi ini tuh istilah keren gitu. Intinya istilah yang ada di kalangan Gen Z gitu. Jadi intellectual humility itu sikap rendah hati dalam berpikir. Jadi orang yang mempunyai sikap ini tuh terbuka buat menerima koreksi, pendapat, dan dia itu sangat bersedia gitu mengakui kesalahannya. Oke, jadi lebih menyadari bahwa pengetahuan itu nggak selalu benar dan keyakinan itu bisa aja keliru, kayak gitu gak sih? Iya betul, tapi bukan berarti kita tuh nggak punya prinsip atau keyakinan kita tuh gak gampang goyah gitu, bukan. Oke. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak sih debat sama teman kamu? Terus teman kamu tuh lebih ke bukan merasanya tuh lebih mencari kebenaran, tapi dia tuh lebih ke ingin menang gitu loh. Pernah cerita sedikit ya. Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku tuh lagi ngobrol biasa, lagi main gitu sama teman-teman yang lainnya. Sewaktu-waktu kita tuh lagi ngebahas topik yang kita tuh harus mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Nah, dia itu gak percaya gitu sama pendapat aku. Padahal di situ tuh aku udah ngomong kalau itu tuh pengalaman yang aku alami sendiri, tapi dia tetap kekeh gak percaya. Jadi dia tuh lebih ke ini ego gak sih? Lebih percaya akan dirinya sendiri kalau dirinya itu lebih benar gitu kan. Nah, ini banyak riset menunjukkan bahwa justru orang-orang yang reflektif dan terbuka terhadap koreksi cenderung memiliki keputusan yang lebih baik, belajar lebih cepat, dan mampu bekerja sama lintas perbedaan. Sadar gak sih, Ci? Kadang di kehidupan kita sehari-hari ini tuh ada sikap orang yang menunjukkan kalau dia itu punya sikap intellectual humility, dan ada orang yang tidak menunjukkan dari sikap intellectual humility ini. Oh iya, aku sadar banget sih ya, pasti sering terjadi gitu di lingkungan sendiri. Iya, benar-benar. Yang satu tuh dia terkenalnya berisi lah gitu, pinter. Iya, oke. Otaknya pinter gitu ya. Dia itu, tapi sayangnya dia itu nggak punya intellectual humility. Dia itu kayak kekeh gitu sama pendapatnya dia. Dia itu nggak jarang gitu mendengarkan pendapat orang lain gitu loh. Jadi keras kepala sendiri kan kesannya tuh. Nah, ada juga yang satu lagi, dia itu orangnya biasa-biasa aja ya, tapi dia itu keren Kak, soalnya dia punya sikap intellectual humility. Misalnya kita lagi diskusi gitu ya tentang kelompok atau apa, dia itu kayak misalnya dia habis berpendapat, dia tuh sama anggota lainnya tuh sering ngomong gini loh, kayak menurut pendapat aku gini, kalau menurut pendapat kalian gimana gitu kan. Jadi lebih menghargai pendapat orang lain juga ya, dibanding sama si orang yang lebih pintar tapi tidak mendengarkan pendapat orang lain. Tapi emang susah sih ya di zaman sekarang ini tuh, orang yang tidak memiliki sikap intellectual humility ini itu kadang susah diubah kalau bukan dari dirinya sendiri gitu. Padahal di hal-hal kecil kayak contohnya tuh kayak mendengarkan pendapat orang lain, ini tuh bisa diubah. Kayak itu aja satu, kayak mendengarkan pendapat dari orang lain, ini tuh bisa diubah karena ini tuh bisa bersangkutan dengan kehidupan dia ke depannya lah. Oh iya betul, jadi mulai mendengarkan lawan bicara tanpa menyela. Betul. Terus tuh kayak menanyakan gitu alasan di balik pendapat orang lain tuh kenapa gitu ya. Iya, Terus benar, juga kalau bisa gitu ya, periksa ulang sumber informasi yang kita yakini. Dan kayak membiasakan gak sih kayak diantara kita tuh apa gitu yang bisa dipercayanya. Iya bener,
kadang emang susah ya kayak mempraktekannya, tapi percayalah itu bakal berdampak banget lah ke kita ke depannya kalau kita lebih mendengarkan pendapat orang lain, karena kan kita hidup hidup tuh harus bisa ngedengerin pendapat orang lain juga kan. Nah, dari beberapa contoh yang kamu tadi bilang tentang si intellectual humility ini di lingkungan kamu, aku juga cukup sering lihat di beberapa media sosial ada influencer yang mereka tuh membuat konten, tapi isi kontennya tuh mengundang kritikan dari orang lain. Oh, jadi kontennya tuh ramainya tuh karena netizen yang berkomentar ya. Nah, benar. Dan yang paling keselnya tuh mereka tuh bukannya minta maaf atau klarifikasi, tapi mereka tuh malah ngegas. Oh iya ya, harusnya kan ya sebagai influencer mereka tuh minta maafnya secara terbuka nggak sih dengan Iya. cara klarifikasi gitu. Soalnya kan netizen juga pasti lebih menghargai hal tersebut. Iya, benar. Terus kamu tahu nggak sih yang kemarin-kemarin lagi rame yang dibahas sama netizen tentang salah satu influencer yang dia itu lagi lagi minum suplemen, Oh iya. tahu kan? Dan itu tuh mengundang kritikan dari orang lain. Jadi si influencer ini tuh isi kontennya tuh dia tuh lagi minum beberapa suplemen tapi disekaligusin. Oh iya tahu. Tahu kan? Iya tahu. Oh, tapi si influencer tersebut tuh bukannya minta maaf, malah membela diri ya dengan cara klarifikasinya tuh bilang kalau itu tuh udah sesuai anjuran dokternya. Nah, iya. Nah, dari salah satu kasus yang si influencer ini dan kasus yang tentang di lingkungan kamu tadi, ini tuh kalau dikaitkan ke tradisi, ini tuh masuk ke tradisi sosio-psikologis. Karena ini tuh menyangkut sama kondisi mereka. Iya yang tadi kita bahas gitu ya, Wah. terutama soal ego dan self image. Kita tuh pengen dilihatnya tuh bener, pintar dan gak pernah salah gitu. Makanya ketika ada orang yang mengoreksi, yang muncul tuh bukan refleksi, tapi malah defensif. Nah, hal tersebut juga termasuk sikap kognitif dissonance. Jadi ketika realitanya nggak sesuai sama keyakinan kita. Betul. Nah, dan yang tadi aku bilang tentang tradisi sosiokologis, ini juga masuk ke tradisi sosiokultural. Karena ini tuh bukan dari lingkungan kita, tapi dari media sosial juga berpengaruh besar dan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Oh iya ya, soalnya budaya netizen di luar itu keras banget gak sih? Betul. Iya, salah dikit langsung hujat gitu ya. Nah ya, makanya orang tuh jadi takut mengakui kesalahan karena takut dijudge. Nah, jadi bukan cuma masalah individu juga. Tapi budaya komunikasi kita ya, jadi sebenarnya masalahnya bukan di salah atau tidaknya, Betul. tapi di keberanian kita untuk mengakui kesalahan tersebut. Betul. Jadi begitu ya teman-teman, intellectual humility itu bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sikap hidup. Ia mengingatkan kita bahwa belajar tidak pernah selesai dan ketidaksempurnaan bukanlah aib. Betul, mungkin kita nggak harus selalu benar, tapi kita bisa mulai belajar untuk jujur dan mengakui akan kesalahan kita. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin dari pertanyaan yang tadi itu udah kejawab ya tentang intellectual humility ini. Aku Rima Melati. Aku Lucy Luciana, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye. Luciana. Sebelumnya Karima pernah gak sih Karima dengerin? Karima wae. Menarik ya. Jadi orang yang punya kayak punya padahal kan dari intellectual humility itu kan Salah atau tidaknya, tapi keberanian. tujuan akhir nih teman-teman, tapi ada Duh, kayaknya kita perlu minum guys. Bener banget, aus banget. Soalnya tadi topik yang kita bahas itu sedikit dalam guys. Bener-bener. Ini aku punya minuman buat kakaknya. Wah, makasih. Ini.
kopi biar seger ya. Ya bener banget. Aku minum ya. Iya. Kita mau pamit undur diri dulu ya guys. Aku Rima Melati. Aku Luciana. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.